Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang baru bergabung, dan kita tunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung. Saya ucapkan selamat datang di acara rutin, sebetulnya ini acara rutin sebulan sekali, yaitu acara PPI Qatar Talk. Jadi acara ini sengaja dibuat oleh teman-teman dari PPI Qatar untuk memberikan informasi-informasi terkait studi di Qatar, baik itu studi untuk jenjang S1, S2, S3, ataupun program lainnya seperti program bahasa Arab ini. Sebelum kita mulai ke acara kita, sebetulnya kita lebih santai ya teman-teman. Jadi di acara ini kita lebih kayak ngobrol, sharing dari salah satu teman kita yang sedang mengikuti program studi di Qatar. Jadi kita lebih santai, lebih rileks, nggak terlalu serius ya. Tapi nanti akan dibuka juga sesi pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kita ajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, kita akan perkenalkan dulu narasumber kita ini, yaitu Kak Hanin ya, Kak Hanin yang sedang mengikuti program bahasa Arab di Qatar University. Tapi sebelum lebih jauh, kita akan menyanyikan atau membuka acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu kebangsaan Qatar.
Baik, teman-teman, terima kasih. Itulah tadi lagu kebangsaan Qatar ya. Jadi biar kita lebih mengenal lebih dekat negara Qatar dan juga lagu kebangsaan Qatar itu sendiri. Tadi sempat disampaikan bahwasanya acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh PPI Qatar dan bersifat kontinuitas itu untuk acara bulanan. Kita udah beberapa kali mengadakan acara terkait studi di Qatar ini, dan ini adalah seri kelima. Untuk seri pertama, kedua sampai keempat bisa teman-teman kalau misalkan pengen tahu lebih 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 banyak lagi tentang apa saja sih yang sudah dipublis oleh PPI Qatar tentang studi-studi di Qatar ini, termasuk Qatar University pun sudah ditayangkan di YouTube atau channel PPI Qatar itu sendiri. Nah, kemudian untuk acara kita kali ini, kita akan membahas bersama teman kita, Kak Hanin, untuk menjelaskan atau berbagi informasi sharing terkait program yang diambil oleh Kak Hanin itu sendiri, yaitu program Arabic for Non-Native Speaker atau Al-Lughah Al-Arabiyah Linatikina Bighairiha atau Li Ghairi Natikina Biha. Nah, program ini yang diadakan oleh salah satu kampus di Qatar, yaitu di Qatar University. Biar lebih dalamnya terkait apa sih program ini, akan diuraikan lebih jauh lagi oleh teman kita, yaitu Kak Hanin. Nanti Kak Hanin akan memaparkan tentang apa sih program Arabic for Non-Native Speaker ini, kemudian dari mana sih informasi ini didapatkan, kemudian juga caranya apply untuk mendapatkan program ini, kemudian bagaimana sih studi atau sistem belajar bahasa Arab di Qatar University ini yang ditawarkan kepada international student ini. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu nanti yang akan diuraikan oleh Kak Hanin. Nanti juga Kak Hanin akan memperkenalkan siapa sih Kak Hanin itu, kemudian apa sih aktivitas kegiatan Kak Hanin sekarang ini secara singkat atau ya sambil ngobrol santai aja ya. Baik, waktu untuk mempersingkat waktu kita kasihkan ke Kak Hanin. Waktunya mungkin Kak Hanin 30 menitan aja ya Kak Hanin, tidak atau enggak lebih dari 30 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab terkait materi yang Kak Hanin sampaikan atau informasi yang Kak Hanin sampaikan. Baik, silakan Kak Hanin. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanin Anaka Aisara, bisa dipanggil Hanin. Dan sekarang kegiatannya mungkin selain dari kuliah yang Qatar University ini selama 1 tahun, menyelesaikan skripsi di tahun terakhir ini. Jadi sekarang ini karena WFH, itu aja sih paling kesibukannya hari ini gitu, untuk yang sekarang-sekarang. Dan mungkin kita langsung masuk ke materi aja kali ya, Kak ya? Oke. Materinya, saya share screen dulu. Nah, saya tahu kalau kalian semua di sini itu pasti ingin mengetahui info dari apa sih itu ANNS atau Arabic for Non-Native Speakers. Jadi, secara singkatnya, ANNS ini kegiatan atau kursus belajar bahasa Arab yang sengaja diberikan oleh Qatar University untuk orang-orang selain dari warga Arabik atau orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab di negaranya gitu. Nah, khusus untuk kegiatan yang diselenggarakan sama Qatar University ini, jadi kita tuh ada 3 cara untuk bisa apply atau ikut serta menjadi siswa dalam kegiatan ANNS ini. Dan yang perlu kalian tahu untuk tahun ini, bukan kita sih, jadi ANNS ini buka di Januari sampai itu harus dicatat ya. Jadi kayak
waktu mereka pendaftaran, waktu buka pendaftarannya gitu. Oke, sekarang kita mulai. Nah, secara singkatnya lagi, tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya, kalau ANNS ini untuk masyarakat atau siswa yang tidak berbicara bahasa Arab di negaranya. Jadi selain dari negara Arab, itu boleh apply untuk ikut serta. Nah, setiap tahunnya kita itu ada 6 level bahasa Arab di kursus ini. Dari pertama itu 1, kedua, intermediate sama advance, ya kan? Nah, terus si Qatar University ini dia punya MOU atau kita sebut MOU itu agreement atau kerjasama antara beberapa universitas yang ada di internasional dengan Qatar University itu sendiri. Nah, tujuan dari MOU yang dibuat mereka itu untuk memberikan siswa-siswa belajar di kursus. Nah, syaratnya apa sih? Syarat untuk bisa kita apply, yang pertama itu lulus SMA, itu minimal. Lulus SMA atau dia udah lulus dari kuliah. Tapi kalau khusus saya sendiri, saya apply-nya di ijazah SMA karena belum ada ijazah kuliah. Nah, terus harus berumur minimal 18 tahun atau maksimalnya 40 tahun. Dan tahun sebelumnya itu atau tahun-tahun sebelumnya dia beasiswa yang atau kegiatan program yang diselenggarakan sama si Arabic for Native Speakers ini. Terus mereka juga mensyaratkan kita itu tahu minimal basic Arabic atau basic bahasa Inggris karena kita harus selalu komunikasikan sama mereka, entah itu kita komunikasi sama international department atau sama administrator mereka gitu. Jadi kayak misalnya kita apply terus nanti suatu ketika kita keterima, kita pasti komunikasi sama mereka kan. Kita harus tahu apa yang mereka butuhkan untuk sebagai penunjang, entah kita misalnya dapat beasiswa atau kita mau bayar sendiri. Terus yang dibutuhkan pasti setiap beasiswa, ini saya ngomongin pertama beasiswa dulu. Jadi si ANNS ini dia punya 2 tipe. Kita bisa yang berbayar bagi kursus bahasa Arab atau kita bisa ikut beasiswa yang mereka selenggarakan, yang bisa mereka berikan gitu. Nah, dokumen yang diperlukan tuh apa aja? Dokumen yang diperlukan sebenarnya nggak banyak, cuma 4 aja, dan kita nggak ada sesi interview kayak aku nggak tahu sih untuk yang S1 S2-nya, cuman khusus untuk program kursus bahasa Arab ini kita nggak perlu interview sama sekali. Jadi cuman memberikan dokumen-dokumen yang mereka perlukan gitu. Yang pertama apa? Yang pertama tadi udah saya bilang transkrip akademik. Itu entah kalian SMA, ijazah SMA atau ijazah kuliah, tapi harus ditranslate dulu ke bahasa Inggris atau ke bahasa Arab. Nah, terus yang kedua itu CV. Kita itu harus ngasih CV ke mereka sebagai dokumen yang diperlukan, dan di dalam CV itu harus ada nomor telepon yang beserta kode negara dan email. Terus ketiga itu pastilah kita butuh paspor. Nah, si paspornya ini harus valid minimal itu 1 tahun. Jadi misalkan paspor kalian itu expired 2021 bulan Juni, itu nggak bisa. Jadi harus minimal atau maksimal tuh 1 tahun sebelumnya, maksimal 1 tahun sebelumnya gitu. Akan lebih baik kalau masih punya 3 atau 4 tahun ke belakang gitu. Terus yang keempat itu surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini biasanya bisa kalian minta ke guru kalian atau ke dosen kalian atau di sini bisa juga dari embassy atau kementerian, pokoknya yang kenal kalian dan kenapa merekomendasikan kalian untuk ikut serta di dalam kursus ini gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke gimana sih cara apply di sini gitu. Di sini saya menjelaskan cara kita apply beasiswa
ANNS sebagai siswa independen, dalam artian kita bukan berasal dari universitas yang punya agreement sama si Qatar. Kalau untuk Indonesia sendiri, yang punya agreement sama Qatar University itu ada, setahu saya ya, ada 2, yaitu UNJ sama UNIDA. UNIDA itu Gontor. Nah, sebagai siswa independen, kita bisa apply, tapi jenis beasiswanya itu nanti bakal beda. Jadi, kalau khusus si dua universitas tadi ini, ketika mereka memberikan delegasi dari universitasnya untuk belajar di Qatar University ini, mereka dapat beberapa keuntungan. Yang pertama itu mereka ya pokoknya tuition fee itu udah pasti gratis, terus transportasi, dan setiap bulannya mereka dapat stipendment itu kalau bahasa Indonesia kayak uang saku gitu. Uang saku. Tapi kalau khusus independen ini berbeda karena dia beasiswanya bukan dari Qatar University, tapi dari AFFD atau Qatar Fund for Development. Nah, bedanya apa sama yang kayak tadi? Bedanya kita itu nggak dapat uang saku gitu. Jadi pastiin kalian punya gambaran gitu. Kalau misalnya saya keterima, semua sih di-provide gitu, kayak uang transportasi, uang makan, uang tinggal, tapi nggak ada uang jajan. Tuh. Itu aja sih paling ya kan. Nah, terus kuota. Berapa sih kuota yang ada di Qatar University ini untuk siswa independen? Saya sejujurnya nggak tahu, karena itu terserah mereka gitu. Jadi karena kebijakan ada di mereka, ya mereka bisa ngambil entah 5, 4, 3, atau 7 sekalian gitu. Tapi yang saya tahu kalau untuk tahun saya itu ada sekitar kurang lebih 5 orangan itu yang dapat independen gitu. Nah, terus caranya, ini kita udah masuk ke caranya. Nanti di akhir session saya akan kasih link dari si program ini. Tapi di sini saya udah tulis nih yang ini. Nah, yang pertama itu kita harus masuk ke si alamat ini. Ini alamatnya untuk kita membuat account. Kita harus bikin account dulu karena semua seleksinya kan online. Kita harus bikin account. Pertama kita harus bikin akunnya dulu. Kita harus bikin akun. Kalian bisa bikin login ID sama PIN. Itu nanti fungsinya untuk masuk ke si halaman account dan kita ngisi-ngisi yang berkas yang diperlukan gitu. Nah, setelah kita membuat user ID, sekarang kita di dalam si account tadi, kita harus kita harus pilih programnya itu Arabic for Non-Native Speaker. Jadi nanti itu ada beberapa program. Yang pertama itu nanti pas kalian buka, setelah kalian login tuh, nanti akan ada beberapa pilihan. Ada undergraduate, ada postgraduate, sama Arabic for Native Speaker. Nah, kalian tuh pilih yang Arabic for Native Speaker dan intake atau waktu masuknya itu yang fall, ya kan? Fall ini tuh musimnya kan. Terus kalian isi deh tuh sections-nya. Yang pertama tuh ada nama. Ini sebenarnya basic information gitu. Jadi nama, personal information, legal status, kayak contohnya apakah kalian udah nikah atau belum, home address, terus qualification and knowledge, kayak sebenarnya ini tuh tentang sekolah, jadi kayak misalkan kalian sudah pendidikan terakhir atau apa gitu. Line major of study nanti di sini cuma ada Arabic. Terus nah di bagian yang sekiranya penting itu ada di 7 sama 8. Nah, si 7 ini kita milih scholarship ini ada 2 pilihan nih, ada scholarship sama paying. Kita pilih yang scholarship karena kan kita bukan siswa yang mau untuk bayar sendiri kan gitu. Terus setelah kita udah mengisi bagian di scholarship dan udah milih tadi scholarship, kita next page itu kita pilih yang scholarship application. Jadi nanti tuh kalau nggak salah, seingat saya tuh di scholarship application kita pilih jenis scholarship-nya tuh apa. Dan situ kayaknya untuk Arabic cuma ada 1, itu short namanya. Nah, habis itu kalian next kan. Setelah next, kalian upload
dokumen yang diperluin. Dokumen itu yang tadi saya bilang ada 4. Yang pertama transkrip akademik, terus yang kedua itu paspor, yang ketiga itu surat rekomendasi, sama yang keempat tadi apa sih, saya lupa, maaf. Jadi kayak 1, 2, 3, beda. Pokoknya tadi ada 4 yang tadi saya bilang gitu loh, kayak transkrip akademik, terus scan copy, terus reference letter, satu lagi, sumpah. Kalian lihat sendiri lah, bisa ada sebelumnya ada. Mungkin rekomendasi. Enggak, rekomendasi itu ada yang terakhir, pokoknya ada 4. Iya. Itu nanti tinggal di follow up lagi lah ya. Oke. Dan itu 4 itu kalian upload. Nah, kalau saran saya untuk surat rekomendasi itu lebih baik pakai bahasa Arab sekalian. Sebenarnya kayak untuk apa ya, kayak memudahkan aja. Misalnya nih kalian lulus pesantren tuh, kan pasti adalah ustadz-ustadznya yang mau diajukan surat rekomendasinya gitu. Bilang, Ustadz, ini saya mau ikut program ANNS, butuh rekomendasi gitu. Ya udah, minta mereka buat, tapi pakai bahasa Arab gitu, template-nya. Itu, atau sih kalau secara pengalaman itu kayak works banget gitu loh. Dan pastiin di surat referensinya itu, kalian bilang, apa yang membuat kalian itu tuh berhak gitu dapat scholarship ini gitu. Kayak entah kalian itu rajin atau biasalah kayak membanggakan diri sendiri lah, biasa kalau di referensi letter kayak gitu. Dan setelah nanti kita upload documents itu kita bisa pilih, ada 2 pilihan tuh. Kan ini waktu pendaftaran sampai tanggal 18 Februari. Kalian bisa milih mau menyelesaikan sekarang, maksudnya mau upload semua yang udah tadi kalian isi sekarang, tinggal pilih application is complete atau finish later. Jadi finish later, misalnya kalian nggak yakin tuh, oh ini masih ada yang harus dirubah, apalah gitu. Itu bisa nanti, pokoknya waktunya sih saya bilang jangan sampai mepet banget di tanggal 18 baru apply, soalnya biasanya tuh website-nya takut down kayak gitu. Lebih baik dipersiapkan di seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu udah selesai gitu. Nah, setelah nanti kalian selesai di, misalnya udah finish kan, udah application is complete. Nah, kita masuk ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran si Qatar ANNS ini sendiri, bayarnya itu bayarnya itu 50 QR atau Qatar Riyal, kurang lebih kalau sekarang tuh 180-an, 170, pokoknya satu Qatar Riyal kan 3.500-an kan. Ya, kayak gitu. Nah, kita nanti masuk ke, pokoknya setelah kalian komplit, nanti ada kayak begini deh, kayak submit payment. Submit payment-nya 50 QR, siapin aja lah pokoknya 200, harus ada limit di 200.000. Biasanya kan jarang nih yang punya kartu kredit, ya kan? Kalau saya kemarin pakainya tuh, sebut nama ya, kemarin itu pakainya Jenius. Jadi kayak Jenius itu ada sebutannya kayak electronic card-nya, kalau kalian tahu itu bisa dipakai sebagai kartu kredit kan, untuk pembayaran internasional. Jadi kalian tuh tinggal isi di kartu kalian minimum tuh 200.000 lah, 200.000 karena kan pasti ada admin fee bla bla bla. Kalian 200.000, terus nanti pas kalian submit payment itu nanti ada tuh bagian-bagian kayak fill out card details, terus si nomor CVV dan yang lain-lain kayak gitu. Itu tinggal kalian isi aja, terus pembayaran billingnya internasional. Pokoknya kalian ikutin alur yang ada, karena itu nggak susah sih sebenarnya. Jadi kalau kalian emang udah punya kartu Jenius pasti tahu, dan kalau kalian nggak punya kartu Jenius ya mungkin bisa bikin atau mungkin nebeng temennya, itu terserah kalian gimana caranya. Pokoknya gitu sih, itu gampang. Kalian nanti tinggal submit payment, setelah itu nanti muncul tuh kayak receipt-nya mereka tuh bakal muncul kayak kalian sudah membayar, oh ya udah itu udah successful gitu. Tinggal nunggu. Itu makanya pastiin kalian di CV-nya masukin alamat email dan nomor telepon yang ada country code-nya, karena mereka pasti akan menghubungin ke email kalian entah kalian sukses lulusnya atau enggak kayak gitu.
Nah, terus untuk kalau kalian masih bingung nih kayak tentang instructions guide-nya, kalian bisa cek di link yang si KU yang ini nih. Jadi nanti sebenarnya saya akan kirim, tapi kalau kalian ngetik di Google sebenarnya gampang, tinggal Arabic for non-native speaker Qatar University itu udah muncul, udah pasti muncul. Kalian tinggal lihat mereka ada eligibility tadi saya tulis conditions, terus required documents, terus apa namanya timeline-nya pun kalau nggak salah untuk tahun ini sebenarnya tuh mereka apa namanya informasi kelulusannya itu bisa terserah mereka lah istilahnya, kan mereka yang punya gitu kan. Karena kemarin pas saya itu tuh harusnya kelulusannya itu Maret diketahuinya ya, Maret April, tapi mundur ke Juli kalau nggak salah, ke Juli. Nah, kalau kalian keterima tanggal 7 atau 8 Agustus itu kalian pergi ke Qatar. Tapi, ini ada tapinya. Jadi karena sekarang kan lagi corona, karena lagi corona itu Qatar tuh nggak nerima khusus Qatar University program ini ya, mereka nggak dibolehin gitu sama pihak imigrasinya untuk memasukkan orang baru gitu, karena kan butuh karantina yang lain-lain itu pasti biayanya akan membengkak banget kan gitu. Dan akhirnya untuk tahun saya, unfortunately kita tuh ngelakuin distance learning, jadi sekolahnya itu tuh online ya kayak yang lainnya gitu, sekolahnya online. Tapi sejauh ini sih sebenarnya kendalanya itu nggak yang berarti banget, paling kendala tuh kayak internet connection kayak gitu kan. Dan kalau untuk kalian yang misalnya punya apa ya, imagination gitu kayak, oh nanti ketika lulus akan ke Qatar, gitu kan. Ya, it's okay gitu kalian punya imajinasi itu, tapi kalian harus punya apa ya istilahnya hal terburuk yang mungkin terjadi. Karena di tahun saya ini benar-benar kita tuh nggak tahu apakah kita akan pergi ke Qatar atau enggak gitu, karena sekarang udah tahun terakhir kan, dalam artian semester terakhir. Kita nggak tahu apakah nanti kita bisa berangkat atau enggak, atau tahun selanjutnya itu udah ganti orang dan mereka berangkat. Jadi kalian persiapkan diri aja gitu. Semisalnya kalian keterima dan ternyata tidak berangkat, ya udah gitu. Ini kita ikut distance learning aja. Tapi kan yang paling penting itu apa? Yang paling penting buat saya itu ya ilmu sama sertifikatnya gitu. Itu. Jadi kalau misalkan kalian ikuti tahun ini, kalian harus punya visi yang apa ya, hal terburuknya kayak gitu. Nah, terus nanti setelah kita keterima itu nanti kita akan ada ya biasalah placement test kayak gitu. Itu sebenarnya semua hal yang basic sih dan nggak susah untuk dijalankan karena kita punya ada salah satu apa sebutnya kayak administratornya gitu. Itu tuh udah yang ngebantu kita gitu kayak ngebantu selama program online ini. Tuh, cuman ya semoga aja kalian kalau keterima berangkat. Kita nggak tahu. Paling itu aja sih. Sama apa ya? Udah kan itu aja biasanya sih kalau kata saya yang terpenting kalian siapin empat subjek tadi itu apa sih kita cek lagi ya. Itu belajarnya belajar gimana? Sekarang ini kan Gimana? online ini belajarnya apa aja gitu yang dipelajari, terus Sebenarnya okay, untuk pelajarannya itu tergantung level karena tadi saya bilang kalian placement test kan, kalian placement test nanti kita di interview terus kita dapat kelasnya. Kalau kalian dapat di yang beginner atau yang basic ya paling kalian akan belajar ya biasalah alfabet. Oh ya ini sebenarnya enggak, ini beasiswa ini untuk segala untuk semua apa ya mencakup semua orang gitu karena di teman saya ini ada yang dia dari apa kayak pokoknya ada dia tuh nggak bisa bahasa Arab sama sekali lah istilahnya udah zero bahasa Arab itu buta, dia nggak tahu, nggak pernah belajar bahasa Arab, ngaji itu nggak pernah. Akhirnya dia masuk ke program ini, dia masuk dari beginner gitu dan dia tuh belajar ya dari alif bata kayak gitu. Nah kalau saya kebetulan masuknya udah di bagian yang elementary 2 ke intermediate, jadi terakhir di intermediate sekarang itu kita lebih ke apa listening tentang apa tuh kabar berita
Oh, berita, Astagfirullah dulu. ya, kabar. Iya, jadi kayak jadi kita tuh belajar berita kayak gimana, terus lahja-lahja mereka kayak gitu. Terus kita belajar banyak sih, lebih kayak debat, terus PowerPoint kayak gitu. Nah, untuk Oh, kalau gitu. yang kelas advance itu mereka paling tentang debatnya udah debat budaya lah kayak gitu, udah Oke. macam-macam. Tapi Nah, ini sebenarnya juga kalau kanin nulis-nulis kayak gitu ada nggak? nulis, sebenarnya Nulis. justru malah nulis terus kalau kata saya. Oh, Kayak ya, jadi mereka kan si ustadz sama ustazahnya itu dia ngejelasin, jadi kalau saya ada tiga pelajaran lah, tiga pelajaran. Yang satu itu listening speaking, yang kedua reading writing, yang ketiga si Arabic media. Jadi di kelas listening speaking nih misalnya, kita itu listening biasa, listening yang tadi saya bilang, listening berita. Terus nanti kita pasti kan ada tuh vocabularies yang kita nggak tahu atau apa kayak gitu, nanti dijelasin sama ustadznya. Terus suatu waktu kita disuruh bikin PowerPoint untuk ngejelasin si berita ataupun bikin berita lain dengan bahasa Arab. Nah, kalau di reading writing kita nanti menulis cerita kayak gitu, menulis cerita pakai bahasa Arab kayak gitu-gitu. Terus di Arabic media nanti kita gimana caranya kita ngebaca surat kabar di bahasa Arab, terus kita harus bikin conclusion kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya antara kita online dan offline, hanya keadaannya aja. Jadi keadaannya kayak aja ya, beda lapas. suasananya yang berbeda gitu sekarang. Iya kayak gitu. Jadi Oke. kayak sebenarnya untuk ustadz dan ustazahnya tuh mereka yang benar-benar memaksimalkan online banget gitu. Sampai di kasus saya sendiri, di ustadznya itu tuh dia beli Microsoft yang premium untuk Oh, bisa nulis gitu loh. Kayak iya, gitu, iya. bisa nulis di kelas kelihatan. Jadi Oke, kalau kata saya sebenarnya gitu sih. oke. Jadi gitu ya teman-teman. Apa untuk uraian tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Hanin terkait apa sih program Arabic for Non-Native Speaker ini, kemudian bagaimana caranya tadi udah disampaikan. Mungkin nanti boleh Kak Hanin ditutup dulu ininya, share screen-nya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Oke, teman-teman. Nah, kita akan mulai sesi tanya jawab dari teman-teman. Nanti saya akan bacakan pertanyaan dari teman-teman, apa saja yang akan ditanyakan oleh teman-teman. Kemudian juga nanti juga akan kita bagikan PowerPoint yang tadi disampaikan ataupun link tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Hanin ya. Oke, saya mulai aja pertanyaannya nih. Ada pertanyaan. Sekarang untuk program siswa belajar bahasa Arab udah dibuka nggak ya? Nah, tadi udah disampaikan ya, tadi di dalam uraiannya, dibukanya setiap bulan Januari, yaitu tepatnya tanggal 17 ya, Kak Hanin ya. Tanggal 17 Januari sampai Februari, tanggal 28 ya, Kak Hanin. Atau mungkin dari... Sampai 18 Februari. Oh iya, 18 Februari. Jadi waktunya 1 bulan ya, dari 17 Januari sampai 18 Februari. Jadi teman-teman perhatikan tanggal itu. Atau mungkin teman-teman juga, ini untuk informasi, kalian bisa buka website Qatar University. Tadi kan Kak Hanin udah sampaikan, di situ ada berbagai banyak program, undergraduate, postgraduate, kemudian program bahasa. Di situ pun juga ada timeline untuk setiap programnya ya. Jadi program ini dibuka tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian seleksinya selesainya tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu semua udah komplit. Jadi teman-teman kalian tinggal kunjungi website Qatar University itu. Nah, di situ bisa diakses oleh teman-teman. Kemudian apa nih? Jangka waktu ini berbarengan dengan pembukaan beasiswa kuliah di Qatar. Apakah bisa apply beasiswa kuliah sekaligus beasiswa bahasa Arab Arab ini bersamaan? Nah, gimana nih Kak Hanin? Jadi kan di program di salah satu university di Qatar sekarang sedang membuka pendaftaran juga, salah satunya di Hamad bin Khalifa University.
Nah, kalau misalkan apply itu, apakah bisa sekaligus apply yang program bahasa Arab juga enggak? Sebenarnya kalau untuk apply itu, dia tuh beda program. Sebenarnya sah-sah aja sih, asalkan kalian tuh lihat gitu timeline-nya, dia kapan waktu mulai kuliahnya lah istilahnya. Jadi kalian tuh bisa bikin visi lah, kira-kira kalau misalnya saya keterima dua-duanya apa yang saya lakuin gitu. Ya, betul. Paling itu aja sih. Dan karena dia berbeda gitu, kalian mau daftar dimanapun itu sama aja. Ya, betul. Jadi teman-teman, yang penting nggak apa-apa kalian usahakan mau apply dimanapun, tapi konsekuensinya adalah kalian harus memilih ketika, oh di sini keterima, di sini pun keterima. Jadi ya, itu adalah konsekuensi teman-teman. Jadi ya, sah-sah saja teman-teman untuk mendaftar atau apply dimanapun, di program apapun, tapi kalian juga harus memperhatikan timeline, kalau misalkan ini konsekuensinya begini-begini ya. Jadi harus diperhatikan aja itunya. Kemudian, oh ini ada pertanyaan bentar. Nah, kalau misalkan jalurnya itu independen, maka tidak mendapatkan, oh bukan ya, bukan. Oh gini, untuk yang pendaftar independen itu berbeda kan ya dengan jalur yang masuk MOU. Tadi yang sudah disampaikan ada dua universitas di Indonesia yang punya MOU dengan Qatar University untuk program ANNS ini, yaitu Universitas Negeri Jakarta, kemudian UNIDA, Universitas Darussalam Gontor. Nah, untuk terkait fasilitas yang diberikan oleh Qatar University kepada yang punya MOU itu atau yang independen itu berbeda. Tadi sudah disampaikan Kak Hanin ya. Itu gimana tuh yang masalah tuition fee itu? Sebenarnya mungkin bukan tuition fee ya, lebih kayak ke stipend month. Jadi kalau tuition fee itu kan uang SPP lah istilahnya. Ya, Kalau betul. stipend month itu kan uang saku. Nah, kalau untuk yang independen, dia masuk jalur UNJ Unida, itu dia pasti dapat gitu. Tapi kasus yang sekarang saya belum tahu karena saya nggak nanya teman saya gitu kayak gitu. Dia dapat kalau nggak salah sekitar kalau dirupiahin lah 1,2 1,2 kan. Nah, kalau untuk yang independen itu kita nggak dapat stipend month-nya, tapi untuk fasilitas semua dibayarin, istilahnya kayak gitu. Nah, ada syarat, oh ya saya hampir lupa. Jadi meskipun kita nggak dapat stipend month, kita boleh nyari sponsor sendiri. Misal dari Indonesia ada nih yang mau bayarin gitu. Nih kamu dari lembaga mana gitu. Tapi di Qatar sendiri kita nggak boleh kerja gitu. Meskipun part time itu berpengaruh sama visa soal kalau ketahuan jadi bisa langsung cabut gitulah istilahnya beasiswanya. Jadi itu benar-benar jadi satu hal yang paling harus perhatikan. Nggak boleh sama sekali kita mencari uang di Qatar meskipun kita ngomong sebagai uang saku atau apa gitu. Dan saya pernah nanya ke si administratornya ini, saya nanya boleh nggak kalau ada cara nggak kita untuk dapat uang si statement ini? Saya tanya dia yang nggak ada karena ini namanya conditional acceptance, jadi penerimaan secara bersyarat gitu. Itu aja sih paling. Nah gitu ya, jadi teman-teman, untuk fasilitas itu walaupun jalurnya berbeda ya, misalkan walaupun memang ada sedikit perbedaan fasilitas yang dapat bagi yang masuk melalui jalur MOU universitas ataupun yang masuk melalui independen. Kedua-duanya mendapatkan fasilitas tuition fee, gratis SPP, artinya dia nggak bayar untuk kursus bahasa Arab ini. Kemudian kalau misalkan kondisinya sudah normal, dia juga akan diberikan fasilitas untuk biaya transportasi ke Qatar. Kemudian di Qatar tinggal di mana akan juga diberikan fasilitas untuk tinggal di asrama yang ada di lingkungan Qatar University itu juga. Cuman bedanya bagi yang mahasiswa masuknya jalur MOU universitas, mereka akan mendapatkan uang saku. Itu aja sih bedanya ya. Nah, tapi informasi juga nih, saya sama teman-teman yang lain dari mahasiswa Indonesia di Qatar ini, yang katakanlah jumlahnya sangat sedikit gitu Kak Hanin ya. Jadi jumlah kita ini mahasiswa Indonesia di Qatar sangat sedikit,
Makanya kita banyak ngadain acara kegiatan webinar tentang studi di Qatar, beasiswa ataupun non beasiswa, itu supaya memperbanyak mahasiswa Indonesia di Qatar ini, biar lebih banyak teman-teman kita di sini. Tentunya dengan semangat belajar yang bagus juga. Nah, kita ini di sini teman-teman, kalau misalkan kita ada pengalaman gitu teman-teman yang tahun-tahun sebelumnya, itu ada yang masuk jalur independen juga. Kemudian otomatis kan dia udah tinggal di sini terus nggak dapat uang saku. Tapi karena kita di Indonesia atau orang Indonesia di sini, kita punya community, banyak community orang Indonesia di sini. Kemudian ada satu wadah tempat pengajian, itu tempat pengajian warga orang Indonesia atau sebutlah TPA kalau gitu ya. Nah, itu biasanya merekrut pengajarnya salah satunya dari mahasiswa. Nah, mahasiswa ini mahasiswa yang sedang kuliah di Qatar University ataupun di Hamad bin Khalifa University ataupun di kampus lain yang sedang kuliah di Qatar. Itu biasanya suka diajak gitu. Nah, dan itu lumayan dikasih uang saku ya, lumayan lah gitu kalau misalkan ngajar cuma sebentar, ngajar anak-anak kecil baca Iqra, Quran, dan itu sangat-sangat membantu juga teman-teman. Oke, mungkin ada lagi teman-teman dari atau pertanyaan dari teman-teman. Kemudian untuk interview pakai bahasa apa nih, Kak Hanin? Kalau misalkan ini tahap berkasnya itu lolos itu. Kalau untuk interview, misalkan kalian udah bisa bahasa Arab ya, pastilah ditanyanya bahasa Arab, karena kan programnya bahasa Arab gitu. Tapi kalau semisal kalian nggak pernah bahasa Arab gitu, setidaknya sebelum interview itu kalian belajar ini aja deh, kosakata yang dasar, kayak misalnya nama saya siapa, terus saya tinggal di mana, itu dibikin template aja gitu. Terus nanti di akhir bilang saya pakai bahasa Inggris gitu, kayak misalnya saya belum pernah belajar bahasa Arab gitu. Nanti sama mereka juga jadi consideration atau pertimbangan untuk dimasukin ke level yang beginner gitu. Jadi jujur aja kalau interview itu gitu. Jadi ya teman-teman jangan takut ya, yang penting selama teman-teman udah berusaha dan sudah mempersiapkan, berkas sudah masuk, kalian tinggal persiapkan saja nanti interview dengan apapun yang teman punya gitu. Ya, sampaikan aja gitu. Untuk masalah hasil biar nanti pihak Qatar University yang akan mempertimbangkan. Kemudian kalau misalkan sudah bisa bahasa Arab, boleh daftar nggak ya? Ini sebetulnya program Arabic for Non-Native Speaker ini syaratnya itu adalah bagi orang yang bukan orang Arab intinya gitu ya. Jadi entah itu orang Indonesia, orang Cina yang jago bahasa Arab, ini sangat memungkinkan itu, sangat berpeluang walaupun udah jago bahasa Arab, karena ini memang dikhususkan untuk orang ajam itu, orang non Arab gitu, program bahasa Arab ini. Kalau misalkan pembayarannya bisa nggak pakai Bank Indonesia? Nah, gimana tuh? Sejujurnya, saya belum nyoba, saya nggak pernah nyoba. Tapi kemungkinan sih BCA tuh ada beberapa kartu yang bisa kayak gitu, kartu BCA. Ya, tapi saran saya ya, maksudnya ambil aman, ikutin aja cara saya yang tadi dibilang kartu Genius. Jadi teman-teman kalau misalkan meragukan, mending contoh yang sudah berhasil aja tadi Kak Hanin udah sampaikan lewat kartu apa namanya? Kartu Genius. Kartu Genius ya. Atau nanti bisa ditanyakan langsung ke Kak Hanin ketika kalian apply program ini. Sekarang kan udah dibuka berarti kan? Berarti kita udah momennya pas ini ya teman-teman. Momennya pas, kalian bisa langsung habis selesai ini webinar ini langsung buka website Qatar University, cari program Arabic for Non-Native Speaker, kemudian kalian bisa akses itu lebih jauh lagi ya. Kemudian ini untuk program Arabic for Non-Native Speaker ini tidak dikhususkan untuk mereka yang sudah lulus S1 ya. Tetapi mereka yang sudah lulus SMA, minimal SMA ya, lulusan SMA bisa
atau berpeluang untuk mendapatkan program bahasa Arab ini. Jadi syaratnya bukan lulus S1 ya. Jadi teman-teman cukup lulus SMA saja atau MA atau pesantren itu sudah cukup untuk bisa mendaftar di program Arabik ini. Tinggal lengkapi aja dokumen yang dibutuhkan tadi ya. Kalian ada 4 dokumen kalau nggak salah yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada kualifikasi sertifikat itu berpengaruh banget enggak? Nah, kalau misalkan kita punya sertifikat nih, itu sangat menjamin enggak atau sangat mendukung enggak untuk kesempatan kita diterimanya gitu? Ini jujur aja ya, jadi sebenarnya Ya, jujur aja Kak, harus aja. jadi kalau menurut saya ya, sepengalaman saya yang udah CV itu berpengaruh besar. Karena gini, kalau ketika kita mendapat beasiswa dari universitas luar negeri, berarti kita membawa nama tuh Indonesia, bukan cuma nama diri sendiri. Nah, ketika kita bawa nama Indonesia, kita tuh harus jadi pribadi yang setidaknya bisa baiklah gitu, nggak yang menjelekkan nama Indonesia. Jadi pasti mereka itu milih yang dia aktif, terus misalkan dia pernah ikut ABCD, pasti kan kelihatan tuh karakter orangnya seperti apa gitu. Gitu. Karena ketika kita jadi mahasiswa di Qatar University, itu tuh pokoknya perlu diingat kita bukan pribadi sendiri gitu. Kita harus jadi membawa nama Indonesia, makanya mereka melihat CV banget gitu. Kalau kata saya sih mereka ngeliat CV banget, apakah banyak tuh pernah ikut A, B, C, D, terus kan di CV ada tuh kalau penghargaan biasanya kalian masukin aja. Iya, betul. Itu berpengaruh sebenarnya, kayak gitu. Terus, ini saya nggak tahu sih apakah termasuk cheat atau enggak. Jadi sebenarnya reference letter saya itu dari ustadz saya yang di Kuwait University. Oh, iya. Karena itu sebagai sebelumnya bocoran aja, bocoran. Iya, jadi saya udah pokoknya saya pernah kuliah di KU, di Kuwait University, terus pas ngeliat program ini, sebenarnya tuh kayak saya, wah ini kayaknya bakal ngelihat akademik banget kan, jadi sebelum saya pulang ke Indonesia tuh saya minta surat dulu tuh, saya minta surat rekomendasi untuk apply program ini gitu, jadi cheat saya sih seperti itu, tapi karena teman-teman saya kan ada juga tuh yang dari ustadz pesantrennya dia, yang kalian bisa menggunakan cheat-nya itu dengan langsung gunain bahasa Arab reference letter gitu. Dan tapi ya kita nggak pernah tahu apakah keberuntungan kalian di situ atau enggak kan, jadi coba aja. Betul, iya. Jadi teman-teman untuk sertifikat-sertifikat itu kalian nggak harus diupload di aplikasi itunya ya, tapi kalian cuman cantumkan di CV. Jadi tulis saja, dicatat di CV kalian bahwa kalian sudah mendapatkan apalah gitu semua yang teman-teman dapatkan berupa pencapaian, penghargaan, akademik ataupun non akademik, catat saja sebanyak mungkin di CV. Tapi itu betul ya, harus betul gitu, jangan ngarang-ngarang gitu. Nanti malah membingungkan gitu ketika di interview ternyata nggak sesuai dengan CV yang diajukan atau yang dilampirkan. Nah, kemudian ya untuk rekomendasi itu, surat rekomendasi juga pengalaman kami memang sangat berpengaruh gitu ya. Tapi memang Qatar ataupun Qatar University ataupun universitas lain itu mereka sangat objektif gitu dalam penyeleksian berkas itu. Yang penting berkas itu sesuai, kemudian komplit, masalah isinya nanti mereka akan mempertimbangkan lebih jauhnya lagi. Jadi selama rekomendasi itu ada, kemudian diberikan oleh orang yang memang berwenang di bagian itu, kalau misalkan di kampus, misalkan dia seorang dosen bahasa Arab, atau ketua jurusan bahasa Arab, atau misalkan rektor misalkan, bisa itu ya, sangat memberikan peluang besar. Kemudian, nah ini tadi Kak Hanin udah disampaikan bahwasanya Kak Hanin itu termasuk angkatan atau tahun yang belum bisa pergi ke Qatar. Itu gimana pembelajarannya nih kalau misalkan online itu? Dapat fasilitasnya enggak? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan kalau untuk pembelajarannya itu
sama aja kayak pembelajaran offline. Maksudnya mereka ustadz sama ustaznya itu ngasih materi yang kita dapatkan di offline juga gitu. Cuman mungkin bedanya ya kita nggak ada di kelas mereka gitu, dan kita nggak bisa mungkin merasakan culture Arab Qatar itu seperti apa. Ya, jadi kayak kita hanya tahu dari pembelajaran aja. Paling itu aja sih. Cuman kalau untuk materi, saya rasa itu lebih kayak ke dari nilai 100 tuh udah 95 tuh udah bagus banget. Jadi kayak bagi saya ini udah bagus banget gitu materi yang mereka berikan. Jadi nggak perlu khawatir sih kalau untuk kayak gitu. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir gitu, walaupun misalkan kondisi lagi pandemi ini. Jadi fasilitas sama, kemudian sistem pembelajaran juga sama, yang membedakan hanyalah jarak gitu ya, jarak dan juga ya mungkin perbedaan waktu gitu, karena di Indonesia sama Qatar itu beda waktunya itu lumayan ya, 4 jam gitu. Kalau di daerah barat, waktu Indonesia Barat dengan Qatar itu sekitar 4 jam. Jadi kalau misalkan dulu tahun kemarin juga kita sempat pulang di Indonesia, kemudian di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian pembelajaran kita itu di sini pukul 4 sore. Sehingga kalau misalkan di Indonesia kan otomatis pukul 8 malam kan, Ba'da Isya. Dan itu kita satu kali pertemuan itu 3 jam. Jadi kalau misalkan jam 4 sampai jam 7 sore di sini, maka Indonesia jam 8 sampai jam 11 malam gitu. Itu perbedaannya aja sih, perbedaan waktu dan juga cara ininya, tatap muka dan online-nya. Kemudian untuk kegiatannya sendiri kira-kira berapa bulan ya? Oh ya, ini berapa lama nih waktu program bahasa Arab ini? Kalau untuk programnya sendiri 2 semester, ya kayak 2 semester di kuliah biasa aja. Jadi mulai itu pertengahan Agustus, selesai kemungkinan nanti April kayaknya. April atau Mei. Gitu sih. April. Oke, jadi sekitar 1 tahun ya, kurang. Nah, ini untuk teman-teman yang misalkan bukan background-nya atau basic-nya bahasa Arab, itu tadi udah disampaikan ya, jadi siapapun bisa gitu untuk mendaftar mengikuti program ini. Cuman nanti yang akan membedakan teman-teman itu adalah klasifikasi kelasnya gitu ya, ada kelas basic ataupun pertengahan ataupun kelas advance. Jadi ya semua berhak untuk mendapatkan program ini. Tinggal kalian lengkapi berkas apa yang disiapkan, kemudian kalian siap nanti ketika di interview, kalian informasikan apa sih yang membuat kalian ini tertarik dengan program bahasa Arab ini. Sejauh mana sih bahasa Arab kalian yang kuasai gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi Kak Hanin sampaikan kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya sudah mendapatkan beasiswa program Arabic for Non-Native Speaker ini, dia nggak akan bisa apply untuk program selanjutnya atau program bahasa selanjutnya karena sudah mendapatkan. Nah, cuman bagaimana kalau misalkan dia udah pernah mendapatkan beasiswa program yang sama tapi di negara lain itu, bisa nggak? Sebenarnya kalau untuk kita pernah ikut program yang sama, pokoknya yang serupa di negara lain, terus kita daftar ke Qatar itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang nggak dibolehin itu ketika kita udah ikut program ANNS ini di Qatar University khususnya, kita nggak boleh daftar lagi gitu. Paling itu aja. Kita bisa daftar lagi itu dengan sebagai partisipan yang membayar, bukan yang scholarship. Iya. Kemudian perihal poin dokumen ijazah atau transkrip, ada kemudian apa itu? Apakah harus legalisir ke Kementerian dan Embassy of Qatar? Itu dokumen-dokumen itu harus dilegalisir, kemudian dapat ini dari ini Embassy of Qatar apa enggak? Untuk membahas pertanyaan itu sebenarnya kalau untuk sekarang ya, karena pengalaman saya sebelumnya, jadi kalau saya sih dari transkrip akademiknya saya terjemahin ke penerjemah tersumpah. Tapi kalau kalian dari pesantren,
Coba aja apply yang apa namanya tuh transkrip akademik yang dari pesantren yang bahasa Arab, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kalian udah keterima dan kalian harus urus visa, itu kalian wajib apa namanya untuk dilegalisir, bukan legalisir, ya, dilegalisir sama notaris. Terus nanti kalian minta cap atau legalisir lagi ke Kemenkumham, Kemlu, sama Qatar Embassy. Oke. Itu kalau kalian keterima. Tapi saran saya sih untuk yang sekarang ya kalian upload dokumen apa namanya transkrip akademik yang udah bahasa Arab ya? Biasa pun nggak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman selama proses untuk pendaftaran upload dokumen di aplikasi Qatar University itu teman-teman cukup menerjemahkan dokumen itu aja ya. Cuman syaratnya atau catatannya adalah kalau misalkan di ruang atau di luar lingkungan pesantren atau pesantren yang berbahasa Arab, kalian membutuhkan penerjemah yang tersumpah bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Tapi kita rekomendasikan itu bahasa Arab ya, Kak Hanin, karena biar bisa memberikan ya atau bahasa Arab bahasa Inggris sebetulnya sama gitu. Yang penting dokumen itu diterjemahkan dan komplit itu dokumen itu. Nah, ketika kalian sudah upload, kemudian tim Qatar University sudah mulai menyeleksi berkas-berkas, kemudian misalkan teman-teman itu keterima atau berkas kalian komplit, maka akan diberikan email ya, akan diberikan notifikasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, tadi udah dikasih tahu yang dibutuhkan legalisir dari kayak misalkan Kemenkumham, kemudian Kemenlu, kemudian Embassy of Qatar itu nanti ketika sudah mendapatkan visa itu ya. Nah, kemudian itu udah sangat ini ya teman-teman, udah detail itu Kak Hanin. Kemudian itu udah ini nggak usah. Oh ya ini teman-teman nggak harus ini ya, nggak apa tadi udah disampaikan itu. Jadi nggak harus legalisir dari Embassy of Qatar, Kemenkumham, kemudian Kemenlu untuk dokumen-dokumen syarat tadi. Kemudian oh ini, maaf Kak Hanin dulu alumni mana? Ada yang kepo. Kak, kalau sudah selesai program bahasa terus pengen daftar S1 bisa nggak? Maksudnya S1 di Qatar University mungkin ya? Gimana tuh? Bisa aja, sebenarnya bisa aja. Tapi setahu saya untuk yang misalnya itu kalau undergraduate kayaknya pendaftarannya tuh sebelum ANNS ini. Jadi pastiin kalian cek dulu aja timeline-nya. Gitu. Paling itu aja sih. Jadi teman-teman bisa cek nanti di halaman website Qatar University. Jadi kalau teman-teman kunjungi website Qatar University itu nanti akan ada petunjuk-petunjuknya gitu untuk program bahasa Arab, undergraduate, kemudian postgraduate, kalian tinggal pelajari lebih dalam lagi. Cuman untuk informasi aja, kalau misalkan sudah lulus nih, atau misalkan di tengah perjalanan program bahasa Arab kalian ingin mendaftar di salah satu universitas di Qatar, itu bisa saja. Itu bisa saja, sangat memungkinkan, tetapi ya tetap yang pertama adalah harus diselesaikan dulu program bahasa Arabnya, karena kan nanti akan lihat timeline-nya ini berkas masuk terakhir tanggal berapa, bulan apa, kemudian tahap interview tanggal berapa, bulan berapa, itu harus diperhatikan juga. Nah, karena teman saya juga tahun kemarin nih sama program yang diambil seperti Kak Hanin, program bahasa Arab, itu di tengah program bahasa Arabnya dia apply di Hamad bin Khalifa University. Kemudian karena kebetulan dia udah lulus S1 dan kebetulan juga di Hamad bin Khalifa University ini dikhususkan untuk yang pasca sarjana, untuk S2 dan S3, akhirnya dia mendaftarkan. Tapi ya tetap dia nggak lolos, tapi ya itu sangat memungkinkan itu untuk apply teman-teman di tengah program bahasa Arab kalian. Tapi lebih baiknya diselesaikan dulu program bahasa Arabnya. Nanti setelah kalian pulang ke Indonesia baru kalian apply.
Kemudian, oh ini. Oh ya, ini untuk ini ya, mungkin ini terakhir ya, Kak Hanin, karena waktu udah 1 jam. Oh ya, ini mungkin pertanyaan untuk Kak Hanin udah beres kali ya. Tadi udah sangat jelas, udah detail sama Kak Hanin. Saya tutup aja untuk sesi tanya jawabnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hanin sudah memberikan informasi, sharing kepada kita terkait beasiswa program Bahasa Arab di Qatar University ini. Untuk lebih jauhnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa akses langsung ke halaman Qatar University, atau misalkan ketika kalian sudah mendaftar, sudah mulai apply, ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Kak Hanin. Nanti silakan via bisa di Instagram ya, ada Instagramnya. Mungkin nanti bisa diinikan sama Kak Hanin. Kemudian website tadi udah dikirimkan juga sama Kak Hanin. Kalau misalkan ketinggalan, nanti bisa teman-teman lihat di grup yang ada di WhatsApp ataupun di Telegram. Dan juga tadi PowerPoint-nya juga nanti kita akan kirim untuk teman-teman. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bisa hadir, bergabung, berpartisipasi dengan kami, PPI Qatar, acara rutinan bulanan ini. Semoga bisa memberikan manfaat, memberikan informasi penting kepada teman-teman yang ada di Indonesia ataupun di luar negara Indonesia yang ingin punya keinginan, ingin dapat kesempatan kuliah di Qatar, salah satu tujuannya, ataupun di negara lain. Itu saja mungkin kalau dari saya sebagai host atau teman ngobrolnya Kak Hanin untuk kesempatan kali ini. Mungkin itu saja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Oh ya, untuk rekaman tadi ada yang menanyakan, direkam nggak? Ya, ini kita direkam, kita akan di-share, di-upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa kunjungi channel kami di PPI Qatar untuk lebih jauhnya tentang informasi apa saja yang sudah kami share di webinar atau PPI Qatar Talk ini ya. Baik, itu saja saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.